Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah untuk saat ini baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Barusan perjalanannya gimana? Alhamdulillah lancar. Gak ada kemacetan? Ya, Gak ada, alhamdulillah ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? untuk saat ini Saya. saya lagi berkuliah, terus alhamdulillah sambil bekerja juga. Oh, alhamdulillah ya sambil bekerja. Kalau boleh tahu kerjanya apa? Live. Oh, slide, masya Allah, lumayan ya. Sekarang sebelumnya kan kita sudah menjadwalkan buat sesi konseling ya. Sekarang sebelumnya saya sangat mengapresiasi kepada Anda karena Anda sudah bersedia untuk melakukan sesi konseling pada kali ini. Nah, dan sekarang saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rima Nur Ejija dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, sebelumnya udah tahu belum konseling itu apa? Belum. Berarti belum pernah mengikuti sesi konseling. Nah, di sini saya izin untuk menjelaskan sedikit mengenai sesi konseling. Sesi konseling itu adalah upaya bantuan dari seorang konselor yang dimana dalam sesi konseling ini konselornya itu saya dan konselingnya itu Anda. Upaya bantuan dari seorang konselor kepada konseling. Nah, dalam sesi konseling juga ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana dalam asas kerahasiaan ini semua permasalahan yang Anda bicarakan kepada saya saat ini semuanya akan terjaga kerahasiaannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, siapa saja yang boleh mengetahui permasalahan Anda saat ini? Jadi saya pribadi dan Teteh sebagai konselor. Oh, baik, berarti hanya kita berdua gitu ya. Barangkali nanti ada yang ingin mengetahui permasalahan Anda, nanti saya akan konfir terlebih dahulu kepada Anda gitu ya. Nah, lalu ada asas keterbukaan, yang dimana dalam sesi konseling ini semua Anda boleh bercerita tanpa ada hambatan apapun gitu ya. Anda boleh bercerita secara terbuka kepada saya, karena dalam sesi konseling ini kan ada asas kerahasiaan. Nah, lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda mengikuti sesi konseling ini atas kesukarelaan sendiri atau ada paksaan dorongan dari orang lain? Atas kesukarelaan. Terima kasih ya, saya sangat berterima kasih karena Anda sukarela untuk melakukan sesi konseling pada kali ini. Nah, lalu dalam sesi konseling juga ada kontrak waktu. Dalam sesi konseling ini akan ada 3-4 sesi konseling. Masing-masing sesinya ada berapa waktu yang berbeda-beda gitu ya. Dari 30 menit sampai 45 menit. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Nah, di sini juga saya izin untuk membawa catatan. Apabila nanti ada hal-hal yang perlu saya catat, nanti akan saya catat, dan saya juga izin untuk men-tag video gitu sebagai salah satu laporan kepada dosen saya. Apakah diperbolehkan? Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya sudah menerima intake inform dari Anda, yang dimana di sana Anda menceritakan permasalahan Anda bahwa Anda mempunyai rasa kecemasan gitu. Apakah betul? Baik, sekarang boleh Anda ceritakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Anda saat ini seperti apa? Untuk saat ini saya selalu merasa cemas gitu, misalkan ya ada sesuatu hal misal padahal itu di luar kendali, tapi itu tuh selalu ada gitu dalam pikiran saya gitu. Misalkan lagi bepergian kemana gitu, lagi naik kendaraan, terus melihat banyak kendaraan besar, misalkan truk, bis atau apa gitu, terus saya di belakangnya misalkan, terus saya tuh suka berpikiran negatif gitu, berpikiran buruk gitu. Terus atau kalau gelap gitu ya, terkadang suka takut gitu. Terus apa lagi? Terus ya saya suka takut kalau lihat hewan-hewan gitu, hewan-hewan yang berat gitu gini, seperti misalkan cacing misalkan kalau ada di kamar mandi. Kan waktu itu saya waktu SMA agak di rumahnya, terus adalah di gitu melihat di toiletnya tuh suka ada cacing-cacing gitu, atau suka
gila gitu ya, suka geli atau melihat kaki 1000 gitu. Soalnya waktu itu teh pernah ya lagi musim hujan, terus jendela kamar saya itu ngebuka, terus kayak tapi perasaan waktu hujan langsung ditutup ya si kamar itu teh, tapi tiba-tiba ada kaki 1000 dalam tuh malamnya. Waktu aku teh saya teh lagi tiduran ya, rebahan gitu sambil main HP, kayak ada yang bunyi kayak ke apa namanya, kayak plastik gitu ya di bawah aku tuh. Saya tuh waktu itu tidurnya di bawah ya, di kasur bawah, terus ada yang bunyi-bunyi kesek-kesek gitu. Kayaknya itu apa ya, pas gak lama itu si kaki segemunya tuh ada di sini ada yang merayap gitu tuh. Jadi sampai sekarang ya, dari kejadian itu teh kalau melihat kaki segede teh asa kayak gimana gitu, takut gitu. Saya pernah merayap ke sini teh. Terus waktu itu juga ya ada lagi, tapi itu mah masuk ke bukan ke kamar, tapi ada di rumah. Malahannya waktu lagi pada tidur sama orang-orang rumah tuh lagi pada tidur, saya belum tidur. Terus lihat itu, jadi aku teriak gitu ya, manggil-manggil orang rumah, jadi mengganggu orang rumah gitu akibat dari masalah. Udah. Baik, jadi Anda itu merasa cemas gitu ya, dan sering berpikiran negatif gitu. Padahal hal itu belum terjadi, tapi Anda sering merasakan ketakutan gitu ya. Nah, ketika rasa cemas itu datang, dalam situasi apa? Ketika apa gitu? Ketika saya itu lagi tidak berinteraksi sama siapapun, misalkan dalam keadaan sendiri gitu, di mana misalkan lagi di rumah sendiri atau jadi Anda itu merasakan rasa cemas itu ketika sendiri gitu ya, mungkin karena tidak ada orang yang membantu Anda gitu ya, dalam mungkin ketika tadi ada kayak hewan-hewan yang aneh-aneh, Anda mungkin gak bisa sendiri gitu ya dalam menyingkirkannya gitu, tapi butuh bantuan dari teman orang-orang gitu ya. Nah, lalu ketika dalam situasi itu, pikiran yang muncul dalam pikiran Anda itu apa? Pikiran yang muncul gimana? Ya, jadi ketika Anda itu ketika dalam situasi sendiri, terus ada Anda itu mengalami kecemasan, apa yang Anda pikirkan? Ini mah sedikit aja ya teh. Aku pikirkan takut hal itu teh ya terjadi gitu teh. Padahal kan itu teh belum tentu ya. Iya. Padahal misalkan yang tadi ya yang kaki 1000, padahal kan juga kan seorang manusia, kata Sunda nama kata orang tua aku teh, tapi kagak cenah kieu nya namanya elek gitu lah, masa kalah sama yang kecil gitu tah. Pikirannya. Nah, pikirannya tapi udah kan beda-beda ya teh manusia teh. Jadi pikiran aku mah takut itu teh, takut masuklah ke dalam anggota tubuh atau apa gitu. Jadi pikiran yang muncul pada saat itu mungkin berpikiran negatif gitu ya, padahal hal itu belum terjadi. Terus teh kayaknya lagi mencemaskan takut gitu ke depannya, ini teh mau kayak gimana gitu. Cemas karena apa? Misalkan ya kan sekarang lagi kuliah Ya. tapi merasa kuliah itu kayak susah gitu dapat ilmunya. Jadi aku tuh suka mikir gimana ya ke depannya, apalagi nanti menghadapi tugas akhir. Takut gitu teh. Berarti sekarang juga sering berpikir gitu bahwa sekarang lagi kuliah, ke depannya seperti apa gitu. Nah, lalu ketika dalam situasi tersebut, dalam situasi sendiri, terus berpikiran yang negatif-negatif, nah lalu perasaan yang muncul pada saat itu apa? Perasaan Suka kayak gimana ya, suka sedih, suka kenapa sih ini terjadi di diri aku gitu, kayak bukan menyalahkan takdir ya, tapi kenapa sih kok ini tuh terjadi ke aku gitu, kenapa gak tuh orang jangan orang deh nyalain misalkan. udah
Anda itu merasa kecewa terhadap diri sendiri gitu ya, berpikiran bahwa kenapa harus terjadi pada diri saya. Nah, lalu ketika ada perasaan itu, tindakan yang kamu lakukan itu apa? Ketika dalam situasi itu? Ketika dalam ya kadang ya berdoa saja gitu teh, zikir gitu ya, Allah tolong gitu lindungi hamba, lindungi saya gitu bersama orang-orang sekitar saya. Intinya gak mau hal-hal negatif itu terjadi pada diri saya atau orang-orang sekitar. Nah, jadi tindakan yang dilakukan oleh Anda itu mungkin lebih mendekatkan diri mungkin ya kepada Allah dengan cara berdoa gitu. Baik, bagus sekali ya. Nah, lalu dari sesi konseling ini, apa yang Anda harapkan terjadi pada diri Anda? Semoga ya sesudah melakukan konseling ini, saya itu lebih percaya diri gitu teh, dalam menghadapi situasi apapun keadaannya. Semoga saya itu lebih percaya diri, lebih bisa mengendalikan emosi juga. Nah, tadi Anda menyebutkan lebih percaya diri. Nah, percaya diri seperti apa yang Anda inginkan, yang Anda maksud itu? Percaya diri, misalkan ya, kalau disuruh apa-apa misalkan sok ke situ misalkan, tapi kan aku kadang gak pedean ya, saya kadang gak pedean, jadi gak mau, sok aja yang lain aja gitu teh. Jadi Anda itu pengen bisa apa-apa sendiri gitu ya, tanpa melibatkan orang lain gitu ya. Sebelum mungkin orang lain percaya terhadap Anda, tapi Anda Belum percaya sama diri. belum percaya sama diri sendiri gitu ya. Nah, apakah ada lagi tujuan dari sesi konseling? Untuk saat ini cukup. Itu aja. Baik, jadi tujuan Anda untuk mengikuti sesi konseling ini ingin menjadi lebih percaya diri lagi dan bisa mengolah emosi gitu dalam menghadapi kecemasan itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, jika diskalakan 0 sampai 10, yang dimana 0 itu kamu merasa terpuruk dan 10 itu kamu merasa baik-baik saja, ada di skala berapakah? Untuk saat ini saya lagi di tengah-tengah gitu teh ya. Jadi kayak 5 di skala Ada di 5. skala 5. Boleh dijelaskan skala 5 itu seperti apa? Yang Anda rasakan seperti apa itu? Maaf teh, yang saya rasakan gitu ya, maksudnya kayak gimana teh? Jadi di skala yang dirasakan skala 5 itu Anda merasa gimana gitu? Kan tadi kecemasan gitu, contohnya cemas yang berlebihan atau udah bisa agak mengontrol diri gitu. Kalau sekarang Maya di skala 5 itu saya untuk saat ini mah masih dalam keadaan cemas, tapi gak tahu teh kedepannya mungkin setelah selesai konseling ini mungkin saya bisa menaikkan ke skala berikutnya supaya diri saya itu lebih baik. Baik, jadi sekarang mungkin masih merasakan kecemasan gitu ya, tapi Anda juga masih bisa mengontrol diri Anda. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh. Coba sekarang buat posisi Anda rileks, enjoy, tarik nafas, lalu keluarkan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, bayangkan setelah mengikuti sesi konseling ini, Anda pulang ke rumah, lalu kemudian Anda tertidur di tempat tidur Anda. Dan setelah ketika Anda tidur, terjadi sebuah keajaiban, yang dimana Anda tidak mengetahui keajaiban tersebut. Dalam tidur tersebut, setelah bangun tidur, masalah yang Anda bicarakan kepada saya semuanya telah selesai. Karena Anda sedang tertidur, Anda tidak mengetahui sebuah keajaiban tersebut. Nah, sekarang apa yang Anda rasakan pada pagi hari itu? Apa yang Anda rasakan di pagi hari itu? Saya belum masuk, belum dapat merasakan. Baik, kita ulangi ya. Sekarang
Coba bayangkan, setelah mengikuti sesi konseling ini, semua permasalahan yang Anda bicarakan kepada saya, semuanya telah selesai. Nah, pada saat bangun pagi, apa yang Anda rasakan pada pagi hari itu? Yang saya rasakan tenang gitu deh. Tenang. Bagaimana tenang itu? Apa yang dimaksud dengan tenang itu? Yang dimaksud tenang kayak damai gitu teh, tentram, nggak ada yang perlu dicemasin lagi karena semuanya sudah kayak apa ya, semuanya sudah baik-baik saja gitu. Baik, jadi Anda itu merasa tenang gitu ya, damai, karena semua permasalahan yang rasa cemas ini semuanya telah selesai. Nah, lalu apa yang berbeda pada diri Anda pada pagi hari itu? Apa yang Anda lakukan pada pagi hari itu? Yang saya lakukan di saat ada keajaiban seperti itu, mungkin saya akan lebih dapat mengontrol emosi serta berdamai dengan keadaan, percaya diri gitu. Jadi Anda akan bisa mengontrol diri Anda gitu ya, lebih percaya terhadap diri Anda. Nah, lalu seperti apa gitu Anda dapat mengontrol emosi itu? Mungkin itu ketika ada sesuatu kecemasan sehingga Anda bisa mengontrol diri Anda untuk bisa tidak terlalu cemas atau bagaimana? Ya, seperti itu. Jadi misalkan ada sesuatu hal yang tadinya selalu saya pikirkan hal itu akan terjadi, tapi yang sebenarnya tidak akan terjadi, tetapi setelah melakukan konseling ini saya merasa diri sudah pelan-pelan sudah bisa menghilangkan rasa ketakutan itu. Baik, jadi Anda mulai bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa menjadi lebih percaya diri lagi buat kedepannya. Nah, ketika pagi itu, adakah orang yang mengetahui perubahan diri Anda? Sepertinya belum. Apakah nggak ada orang tua ataupun teman dekat yang mengetahui perubahan yang terjadi pada diri Anda? Ya mungkin orang tua gitu, kan misalkan sebelum melakukan konseling ini, kalau ada apa-apa gitu, hal-hal yang terjadi di rumah, saya selalu mengandalkan orang tua. Tapi mungkin setelah melakukan saat ini, saya sudah bisa mengendalikan dengan sendirinya. Baik, berarti ada yang mengetahui, yaitu orang tua. Karena apa-apa mungkin Anda selalu bercerita ataupun mengandalkan orang tua. Nah, apa yang orang tua katakan setelah terjadi perubahan pada diri Anda? Menjadi lebih percaya diri lagi? Ya mungkin orang tua itu kebingungan, kok tumben gitu. Biasanya gini, kan sekarang tuh, sudah misalkan sudah manggil gitu. Jadi mungkin orang tua itu terheran gitu ya, kenapa Anda bisa menjadi lebih percaya diri lagi, lebih baik lagi. Nah, lalu ketika orang tua mengatakan hal tersebut, bagaimana respon Anda terhadap orang tua Anda? Seperti ya kan, soalnya sekarang saya sudah bisa mengendalikan itu karena saya juga sudah melakukan konseling ini. Jadi saya bisa mengatasinya gitu teh. Jadi bisa mengatasinya sendiri mungkin ya. Jadi tanggapan Anda terhadap orang tua mungkin ya karena saya sudah bisa melakukannya sendiri gitu ya. Nah, sekarang katakan saja semua yang kamu katakan tadi, semuanya sudah Anda capai dan rasakan setelah itu. Dan pada saat perasaan itu datang atau perasaan tenang itu datang, kan tadi Anda menyebutkan bahwa Anda menjadi lebih tenang lagi. Nah, pada saat perasaan tenang datang, ada pada bagian tubuh manakah yang paling kuat? Rasa tenang itu ada di bagian tubuh mana? Pikiran sih. Berarti di sini. Nah, sekarang saya ingin Anda tutup matanya dan fokus pada sensasi tenang itu yang dirasakan pada bagian tubuh
sambil menyimpan tangan di sana. Boleh simpan. Nah, perasaan itu kecil atau besar? Setengah. Kecil atau besar? Masih kecil. Kecil. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak. Tidak. Berwarna atau tidak berwarna? Tidak. Tidak. Baik, sekarang saya ingin Anda bayangkan, fokus ya, saya ingin Anda bayangkan Anda masuk ke dalam lingkaran yang kecil itu dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali munculnya perasaan ini di masa lalu, perasaan tenang itu di masa lalu. Mungkin itu pada saat SMA ataupun SMP. Beritahu saya jika perasaan itu muncul. Apakah sudah ada? Kalau boleh tahu waktu kapan? Waktu SMA. Ini tuh Waktu SMA. Apa yang terjadi di sana? yang terjadi saat SMA, karena saya selalu melakukan hal itu bareng-bareng gitu lah, jadi tidak sendirian. Jadi saya bisa lebih, beban saya tuh bisa lebih berkurang gitu kan. Jadi pada saat SMA itu Anda sering bersama teman-teman mungkin ya, sehingga Anda merasakan bahwa tidak ada kecemasan yang muncul pada diri Anda karena bareng-bareng bersama teman. Nah, persisnya kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Lalu apa yang membuat kamu bisa menjadi lebih tenang lagi? Di saat itu. Berarti ketika beristirahat. Nah, lalu apa yang ada di dalam pikiran Anda pada saat itu? Pikiran saya pada saat saya yakin bahwa akan ada hal-hal terbaik. Pada saat itu Anda berpikiran positif gitu ya. Bakal ada hal-hal yang lebih baik lagi di depannya. Nah, sekarang saya ingin Anda turun kembali ke pengalaman di masa lalu ketika rasa itu muncul, ketika rasa tenang itu muncul. Mungkin itu pada saat SD ataupun pada saat masa kecil. Beritahu saya jika perasaan itu sudah muncul. Rasa tenang? Ya. Apakah sudah ada? Sudah. Kalau boleh tahu kapan? Sekitar kelas 1-an. Kelas 1 SD. Apa yang terjadi di sana? Karena waktu kecil itu saya tidak sering memikirkan hal-hal negatif, terus semuanya sudah semuanya itu sudah dikendalikan gitu sama orang tua. Dan kenapa saya tenang? Karena kalau ada apa-apa saya selalu diwujudin gitu deh, selalu sama orang tua selalu dilaksanakan gitu. Baik, jadi rasa itu tenang ketika Anda waktu kelas 1 yang dimana semua yang Anda inginkan orang tua Anda yang memenuhinya, semua terpenuhi oleh orang tua Anda. Nah, lalu apa yang terlihat berbeda pada SD itu, pada saat itu? Apa yang berbeda pada diri Anda dengan sekarang? Apakah lebih ceria, lebih happy? Iya. Lebih ceria gitu deh. Ya kan kalau waktu SD mah ini masih ya kan waktu SD mah kan masa kecil tuh gitu kadang musuh-musuhan gitu kan teh. Pengalaman aku mah sama teman-teman teh suka kayak baidan gitulah ya sama teman-teman gitu, tapi sih baikan lagi sih, tapi ya kalau sekarang mah saya tuh lebih bisa mengendalikan gitu, nanti juga baikan, jangan terlalu dipikirin gitu teh, jadi dibawa enjoy aja kalau sekarang mah.
Baik, berarti Anda Tapi kadang suka ada dalam pikiran kalau misalkan melakukan hal atau mengucapkan apa gitu, suka kepikiran ini sakit hati gak ya diginiin sama aku, sama saya gitu, suka kepikiran gitu deh. Jadi suka gak enak gitu, makin gede makin gak enak kan. baik, mungkin di masa lalu Anda merasa tenang aja gitu karena tidak ada hal-hal yang harus lebih dipikirkan gitu. Contohnya kayak tadi yang masa kecil mungkin masih bisa musuh-musuhan tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tapi mungkin sekarang sudah besar Anda harus memikirkan perasaan orang lain itu, apakah itu enak atau enggak buat orang lain dan buat diri sendiri. Baik, adakah pengalaman lain? Pengalaman Iya. Atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, sekarang Anda boleh buka matanya perlahan, lalu rileks, tarik nafas, dan buang dari mulut. Nah, tadi Anda sudah menyebutkan keberhasilan-keberhasilan yang Anda capai di masa lalu. Sekarang, jika diskalakan dari 0 sampai 10, ada di skala berapa Anda sekarang? 6,5. 6,5. Kalau boleh tahu 6,5 itu seperti apa? Jadi saya kalau yang tadi makan, kalau yang tadi di skala 5 saya tuh selalu cemas gitu memikirkan hal-hal buruk. Tapi sekarang saya seperti biasa aja gitu. Nah, jadi mungkin karena terbiasa gitu lah ya, jadi biasa. mungkin yang awalnya ada di skala 5 yang tadinya sangat cemas apa-apa, setelah tadi mengikuti sesi konseling mungkin Anda menjadi lebih tenang lagi gitu ya. Tidak terlalu mengkhawatirkan atau mencemaskan hal-hal yang sebelumnya tidak terjadi gitu. Nah, jika seandainya Anda mampu terbebas dari masalah ini, ada di skala berapakah itu? Dari 0 sampai 10. Ada di skala berapa? 8. 8. Apa biasa terbebas? Iya. Di 8 apa 10? Kayaknya lebih baik di 10. Di 10. Apa yang akan Anda rasakan dalam skala 10 tersebut? Saya akan merasakan bahwa hal-hal itu pasti nggak akan terjadi ya, jadi hal baik dapat saya rasakan gitu. Baik, jadi dalam angka skala 10 itu Anda sudah tidak merasakan lagi kecemasan dan Anda juga lebih berpikiran positif lagi buat kedepannya, tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, berarti sangat luar biasa ya, tadi Anda di awal menyebutkan bahwa Anda berada di skala 5 dan sekarang Anda sudah berada di skala 6,5. Nah, lumayan agak besar gitu ya, Anda mampu naik poin 1,5 poin gitu ke atas. Nah, lalu sekarang kira-kira apa yang perlu Anda lakukan ke depannya supaya bisa naik beberapa poin ke atasnya, bisa mencapai angka 10? Apa yang akan Anda lakukan? Yang akan saya lakukan seperti biasa aja gitu kan, tenang dulu gitu, pikirannya ditenangin dulu, menenangkan dulu pikiran, terus ya dibuang gitu hal-hal negatifnya. Nah, Anda menyebutkan akan membuang hal-hal negatif dengan berpikiran yang positif. Nah, bagaimana cara Anda melakukannya? Apakah mungkin dengan dengan berinteraksi dengan teman, atau bisa pergi-pergi sendiri, atau bisa komunikasi dengan orang tua, atau bagaimana? Saya berinteraksi dengan tenang dan menggantikan pikiran itu pikiran yang buruk ke pikiran yang lebih baik gitu. Baik, jadi Anda akan lebih banyak berinteraksi dengan teman. Nah, apakah Anda yakin bisa melakukannya? Bisa lah ya. Baik, saya sangat terpukau sekali ya Anda
sudah menemukan solusinya buat kedepannya, buat menaikkan skala ke angka 10, bahwa Anda akan sering berinteraksi dengan teman Anda dengan membuang hal-hal yang ada di pikiran Anda, hal-hal positif yang ada di pikiran, hal-hal negatif yang ada di pikiran Anda. Nah, lalu kira-kira apa yang perlu Anda lakukan buat 1 minggu ke depannya supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya? Supaya Anda bisa mencapai tujuan Anda, apa yang akan Anda lakukan 1 minggu ke depan? Saya akan mencoba memberanikan diri terhadap sesuatu yang tadinya agak tidak pernah saya lakukan. Tapi saya akan selalu lebih terbuka gitu kepada orang-orang terdekat. Baik, jadi Anda menyebutkan bahwa Anda akan lebih terbuka kepada orang-orang dekat, mungkin lebih banyak berinteraksi, mencoba lebih banyak berinteraksi, lebih banyak cerita, dan Anda juga akan lebih memberanikan diri terhadap sesuatu yang mungkin yang awalnya tidak terjadi, mungkin kayak tadi ya, yang hewan, yang mungkin Anda takut gitu ya, tapi Anda akan mencoba memberanikan diri supaya tidak ada rasa cemas yang berlebihan kepada Anda. Seperti itu. Baik, saya sangat terpukau sekali ya, Anda sudah menemukan solusi-solusi buat kedepannya, dan Anda juga sudah menemukan tugas rumah buat 1 minggu ke depan. Nah, dalam sesi konseling selanjutnya, saya ingin Anda melaporkan tugas rumah yang tadi kita sepakati buat kedepannya. Apakah Anda akan mampu melakukan hal-hal yang bisa memberanikan diri Anda dan bisa lebih berinteraksi dengan orang lain? Apakah Anda yakin bisa melakukannya? Kalau boleh tahu, kapan? Akan dimulai dari kapan? Besok mungkin? Besok. Nah, dan di mana? Di rumah. Di rumah. Baik, saya catat ya. Nanti sesi kedua kita akan lebih mengeksplor lagi hal-hal yang tadi Anda jelaskan untuk tugas rumah ke depannya. Nah, sebelum sesi konseling ini selesai, saya ingin Anda menuliskan kesan-pesan setelah mengikuti sesi konseling kali ini. Boleh.
Boleh sekarang membacakan. Kesan didapatkan pada konseling ini, saya merasa gitu lebih bisa mengendalikan semua hal yang negatif, lalu percaya diri atas apa yang akan saya lakukan. Kemudian untuk pesannya, Teteh semoga lebih baik ya. Terima kasih Teteh udah siap mendengarkan keluhan yang terjadi pada diri saya ini. Semoga Teteh dan saya gitu dikelilingi dengan hal-hal yang baik. Amin. Terima kasih ya. Di sini juga saya mempunyai kesan pesan untuk Anda bahwa sebenarnya Anda kan tadi telah menyebutkan keberhasilan Anda di masa lalu, bahwa Anda bisa mendapatkan rasa tenang ketika di masa lalu. Nah, oleh karena itu ketika Anda masa lalu pernah mendapatkan rasa tenang itu, saya harap Anda bisa kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa mengerjakan tugas rumah yang tadi kita sepakati. Terima kasih. Dalam sesi konseling kali ini kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.